takut dan gemetar. Renungan diinspirasi dari Kitab Kejadian bab 44 ayat 18 sampai dengan 21, ayat 23 sampai dengan 29, dan ayat 45 ayat 1 sampai 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia." Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tetapi jawab kami, "Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami." Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kisah Yusuf selalu menarik. Yusuf berparas rupawan sejak kecil. Dia putra Yakub dan Rahel. Yusuf lahir ketika sang ayah mulai renta. Yakub lebih menyayangi Yusuf karena fisik dan sifatnya lebih elok dibandingkan saudara-saudaranya. Hingga terjadilah peristiwa Yusuf dijual kepada saudagar Midian dan sebagai budak dijual kembali kepada Potifar, kepala pengawal raja di Mesir. Yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya satu bapak lain ibu, antara lain Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Mereka menjualnya karena iri hati dan dendam. Namun Allah sanggup membalikkan keterpurukan menjadi kemenangan. Bagaikan pegas yang ditekan sampai ke dunia paling bawah, Yusuf kemudian dilontarkan Allah hingga melesat tinggi menjadi penguasa di istana Firaun. Yusuf berkuasa memutuskan apakah seseorang boleh diberi makanan atau tidak ketika bencana kelaparan menimpa Mesir dan sekitarnya. Ketika berhadapan dengan kelaparan, hal yang paling mengerikan adalah saat keluarga kita tak punya sesuatu pun untuk dimakan. Inilah yang terjadi pada Ruben dan adik-adiknya, hingga membuat mereka datang ke Mesir yang saat itu mempunyai banyak persediaan makanan. Ketika diberitahu sang penguasa Mesir bahwa dia adalah adik mereka yang dulu dijual kepada orang Midian, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Kedua, mereka sangat takut dan gemetar. Mereka telah melakukan kesalahan besar dan mereka takut dibunuh sebagai balas dendam. Mereka berpikir bila mereka dibunuh, anak-anak dan orang tua di negeri mereka juga akan mati kelaparan. Melihat wibawa Yusuf, mereka berkeringat dan gemetaran saat sujud menyembah. Namun, Yusuf adalah seorang yang elok, parasnya, juga hatinya. Dia percaya bahwa ini adalah rencana Allah bagi mereka semua. Dia tidak membalas dendam sedikit pun. Sebaliknya, dia menjamu saudara-saudaranya, memberikan uang dan barang-barang berharga. Dia bahkan mengajak pindah dan menyediakan tempat tinggal bagi mereka di tanah Rameses, Mesir. Yusuf menyelamatkan mereka. Bukankah kita pun dapat mengalami hal yang serupa? Ketika kita tidak menuntut balas dan selalu melihat rencana besar Tuhan yang menyelamatkan, seburuk apapun kita diperlakukan orang. Maukah kita? Tuhan yang Maha Baik, ajar kami untuk tidak menaruh dendam dan menuntut balas. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tiada batas. Meski saat ini kami tidak dapat mengerti, namun kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami dalam keadaan terburuk sekalipun. Ya Yesus, tambahkanlah iman kami kepadamu. Amin.